warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pertemuan kita mengenai materi pengolahan hubungan pelanggan ini episode yang kedua. Enterprise Resource Planning atau lebih sering kita dengar dengan singkatan ERP merupakan proses pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian software yang terintegrasi. Pada dasarnya, ERP adalah aplikasi yang mengotomatisasi proses bisnis, mengontrol dan mengumpulkan masukan dari berbagai data. Data tersebut meliputi data akuntansi, manufaktur, perpajakan, penjualan, pemasaran, dan sumber daya manusia atau SDM. Setelah informasi dikompilasi dalam bentuk database pusat, para atasan sebuah perusahaan dapat mengetahui bagaimana cara untuk memperdayakan mereka. Mulai dari menganalisis berbagai strategi, menemukan metode untuk meningkatkan proses, dan menghasilkan peningkatan efisiensi demi tercapainya tujuan perusahaan. Hal tersebut juga membantu perusahaan dalam menghemat biaya dan produktivitas karena perlu sedikit waktu untuk menggali data yang dibutuhkan. Dalam istilah awam, ERP adalah sebuah sistem yang memfasilitasi operasi perusahaan di setiap departemen. Dengan menggunakan ERP, perusahaan mampu meningkatkan pemberdayaan sumber daya bisnis baik itu untuk keperluan produksi maupun kepegawaian. Lalu bagaimana cara kerja sistem ERP? Cara singkat, cara kerja ERP melibatkan pengumpulan data dari berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi dan disimpan dalam satu database terpusat. Data ini diintegrasikan dan dianalisis untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengotomatisasi tugas-tugas, meningkatkan kolaborasi tim, serta memberikan pengawasan dan kontrol yang lebih baik. Dengan demikian, sistem ERP membantu organisasi meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan visitabilitas dalam proses bisnis mereka. Sistem ERP merupakan alat digital baru yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola hubungan rantai pasok, inventaris, otomatisasi akuntansi, dan lain. Manfaat sistem ERP yang pertama untuk visitabilitas dan efektivitas alur kerja, analisis data, kemudian solusi penjadwalan, kolaborasi lintas departemen, manajemen risiko dan keamanan data, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Supply Chain Management atau SCM atau manajemen rantai pemasok merupakan sebuah sistem integrasi antar fungsi maupun lintas organisasi dalam hal produksi dan mengantar produk ke pelanggan distribusi. Sistem ini fokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubung tanpa membatas dan berlangsung secara transparan. Kepuasan pelanggan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi secara sederhana. Konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk barang atau jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengelolaan seseorang atau tim dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional dalam perusahaan tersebut. Produk atau lain yang diberikan dalam perusahaan. Komponen dasar dari supply chain management yaitu adanya sold, make, deliver, and return. Ini manfaat dari supply chain management yaitu kepuasan konsumen, meningkatkan pendapatan dan laba, menurunkan biaya kebutuhan perusahaan yang semakin besar. Supplier Relationship Management atau yang biasa disingkat SRM adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengelola material maupun jasa dari supplier atau pihak penyedia. Tujuan dari SRM adalah menentukan kontribusi masing-masing supplier dapat mensukseskan dan meningkatkan perkembangan performa perusahaan tersebut. Oke. SRM sangat diperlukan ketika jaringan pembeli supplier semakin global dan saling mengandalkan. Cara memperoleh keuntungan antar pihak adalah dengan cara menyiapkan langkah strategis dalam menyusun SRM. Contohnya adalah menentukan lamanya kontrak dan poin-poin kontrak. Secara general, proses supplier relationship management adalah sebagai berikut, yaitu mengembangkan strategi supplier, mengeksekusi strategi supplier. Langkah strategi dalam SRM itu pemahaman bahwa supplier bukan hanya vendor, penggunaan teknologi, menyadari pentingnya waktu pembayaran,
Ya, dari pentingnya bahwa ada harga, ada barang, persetujuan kesepakatan dan detail supplier, evaluasi risiko dan memastikan semuanya berhubungan. Baik, cukup pertemuan kita pada minggu ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.